Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi bab 7 tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dengan anggota kelompok 6 yaitu Nur Azizah, Elga Sheila Aprilia, Novi Fitriani, Revina Maulidia, Nurasi, dan Aulia Damayanti. Dengan 3 materi pokok, yang pertama hakikat ilmu pengetahuan, yang kedua Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga adalah urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Maulidia dengan NPM 211002063. Di sini, saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. A. Ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin scio, scire, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Namun, ada berbagai macam pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. B. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat, dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Pertama, pengetahuan biasa, kedua, pengetahuan ilmu, ketiga, pengetahuan filsafat, dan keempat, pengetahuan agama. C. Yaitu perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan arti material keduanya mempunyai perbedaan. Suwaidi 2016-23. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Fitriani, NPM 211002053. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan IPTEK. Manusia menemukan IPTEK karena kembali pada jalan pikiran rasional. Setelah memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu pengetahuan tersebut adalah teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dibagi kepada 6 zaman. Yang pertama adalah zaman pra-Yunani kuno, atau disebut juga dengan zaman batu. Pada zaman ini, pengetahuan didasarkan pada pengalaman, masih mempercayai kekuatan magis, bisa menulis, berhitung, dan menyusun kalender didasarkan pada sintesa abstraksi. Yang kedua yaitu zaman Yunani kuno. Pada zaman ini, tumbuh sikap uninquiring, yaitu sikap senang menyelidiki secara kritis, sehingga mereka tidak mempercayai lagi mitologi-mitologi. Yang ketiga yaitu zaman abad pertengahan. Pada zaman ini banyak ilmuwan teolog, sehingga aktivitas ilmiahnya terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat yaitu zaman Renaissance, yaitu zaman peralihan dari zaman abad pertengahan kepada zaman modern. Zaman ini ditandai dengan kebangkitan pemikiran bebas dari dogma-dogma agama. Nah, pada zaman ini, ilmu yang berkembang pesat yaitu ilmu astronomi. Selanjutnya yang kelima, yaitu zaman modern, ditandai dengan penemuan di bidang ilmiah. Contohnya yaitu Isaac Newton, penemu teori gravitasi. Selanjutnya yang terakhir, yaitu zaman kontemporer, dimulai pada abad ke-20 dan seterusnya. Pada zaman ini, banyak penemuan teknologi canggih.
Salah satu teknologi yang berkembang pesat yaitu teknologi informasi dan komunikasi, dimulai dari penemuan komputer, internet, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asi. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elga Sheila Aprilia, NPM 211002052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada 5 sila. Sila yang pertama yaitu nilai ketuhanan, di mana IPTEK ini harus dipertimbangkan maksud dan akibat serta menempatkan manusia di alam semesta sebagai bagian yang sistematik dari alam. Kemudian sila yang kedua yaitu nilai kemanusiaan, di mana pengembangan IPTEK ini harus dengan cara yang beradab serta demi kesejahteraan manusia. Kemudian sila yang ketiga yaitu nilai persatuan. IPTEK hendaknya menumbuhkan rasa nasionalisme, kebebasan, serta keluhuran bangsa. Kemudian sila yang keempat yaitu nilai kerakyatan, di mana pengembangan IPTEK ini harus bersifat demokratis. Kemudian sila yang kelima yaitu nilai keadilan. Dalam pengembangan IPTEK ini untuk menjaga kestabilan, keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Damayanti dengan NPM 211002076. Sekarang saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Di sini nomor 1 ada urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya itu harus 1. menghormati keyakinan religius dan martabat masyarakat, yang kedua harus ditujukan bagi pengembangan dan meningkatkan kualitas hidup manusia, yang ketiga harus dapat menghomogenisasikan budaya, dan yang keempat harus mengandung prinsip demokrasi dan menciptakan masyarakat yang adil. Kemudian Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK itu memiliki 4 makna. Yang pertama, IPTEK itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena IPTEK berkembang secara otonom dan beradaptasi dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Yang kedua, setiap IPTEK di Indonesia harus melibatkan nilai-nilai Pancasila, namun keterlibatannya masih dapat dipertimbangkan dengan sesuai. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan IPTEK. Dan yang terakhir, setiap perkembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, di mana Pancasila di sini dijadikan paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di sini apa sih alasannya? Yaitu karena munculnya dampak negatif dari kemajuan dan perkembangan IPTEK itu sendiri. Di antaranya adalah masuknya pengaruh nilai atau gaya hidup global yang tidak sesuai dan mengancam nilai-nilai khas kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, munculnya kerusakan lingkungan dan perubahan penggunaan peran, di mana peran manusia itu digantikan dengan peran teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajija dengan NPM 211002043. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak masa Orde Lama hingga masa Reformasi.
Namun, para penyelenggara negara umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dengan dimensi kemanusiaan atau humanis. Adapun tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, di antaranya yang pertama yaitu kapitalisme. Telah kita ketahui bahwa kapitalisme merupakan penguasa atau yang menguasai perekonomian di dunia, termasuk Indonesia, sehingga mengakibatkan terbatasnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang selanjutnya yaitu globalisasi. Globalisasi inilah yang mengakibatkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang selanjutnya yaitu konsumerisme. Konsumerisme ini menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk-produk negara lain, sehingga negara-negara tersebut menjadi lebih maju. Yang terakhir yaitu pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi memiliki 3 ciri. Yang pertama kepuasan, yang kedua keberhasilan, dan yang ketiga adalah hasil. Ketiga ciri ini mewarnai perilaku kehidupan sebagian masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan yang saya dapatkan selama belajar pendidikan Pancasila yaitu ilmunya sangat bermanfaat dan saya menjadi termotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pesannya, semoga pembelajaran Pancasila lebih efektif lagi. Kesan dan pesan. Kesannya, alhamdulillah setelah saya mengikuti mata kuliah Pancasila ini, saya dapat mengetahui dan saya sadar bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangatlah penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pesannya, semoga di tahun berikutnya dan seterusnya, mata kuliah Pancasila ini tidak dihilangkan kembali dari kurikulum di Universitas Siliwangi ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-pesan saya selama mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila ini tentunya saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan dari sistem pembelajarannya yang menggunakan Zoom dan juga YouTube, saya dituntut untuk selalu berpikir kritis dalam hal menanggapi pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan terima kasih juga atas ilmu yang sudah Bapak berikan. Semoga kedepannya pembelajaran pendidikan Pancasila ini bisa lebih efektif dan lebih baik lagi. Terima kasih. Pesan-pesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila, saya merasa sangat senang dan bersyukur dapat mengikuti mata kuliah ini. Selain pembelajaran yang tidak hanya melalui tatap maya, yakni adanya pembelajaran melalui video edukasi juga sangat bermanfaat dan menyenangkan. Pesannya, semoga mata kuliah Pancasila dapat lebih baik lagi ke depannya. Pesan saya selama pembelajaran di mata kuliah pendidikan Pancasila ini menyenangkan, kemudian materinya juga mudah dipahami, serta kami dapat belajar dimanapun dan kapanpun karena melalui channel YouTube. Kemudian untuk pesannya, untuk teman-teman tetap semangat meskipun pembelajarannya masih secara daring. Terima kasih. Kesan dan pesan selama pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila. Kesannya materi mudah dipahami dan durasi pembelajaran cukup interaktif. Untuk pesannya, tugas presentasi seperti kali ini mungkin bisa diberikan dari awal pembelajaran